Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan di kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 dan 18. Saya akan bacakan buat saudara. Lukas 17 ayat 17 sampai 18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Sudah tahu kita ini konteksnya ketika ada 10 orang kusta. Mereka berseru kepada Yesus. Ya, mereka minta Yesus untuk menyembuhkan mereka. Mereka berkata, ya Guru, kasihanilah kami. Ya, lalu Yesus melihat mereka dan Yesus berkata, kamu pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Lalu mereka pergi. Nah, sementara Alkitab mencatat mereka berjalan di tengah jalan, saudara, ketika menuju kepada para imam untuk diperlihatkan kepada mereka, saudara, dan mereka dikatakan mereka menjadi tahir, saudara. Ya, nah, Alkitab mencatat hanya seorang saja ketika melihat dia sudah sembuh, dia kembali untuk memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, saudara. Dan dia tersungkur, Alkitab berkata di depan kaki Yesus, dia mengucap syukur kepada Yesus, ya. Dan dikatakan orang itu adalah orang Samaria, saudara. Ya, lalu Yesus bertanya, bukankah 10 orang itu sudah sembuh? Kenapa cuma hanya 1 yang kembali, saudara? Ya, nah saudara, apa yang saya mau sampaikan hari ini, ya mungkin nanti saya akan uraikan secara berseri, saudara, beberapa hari ke depan tentang ucapan syukur dan berterima kasih, saudara. Ya, dan di sini kalau kita lihat dari 10 orang, hanya 1 orang saja yang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Itu artinya hanya 10% saja orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Ya, nah 9 yang lainnya di mana? Itu kategori orang-orang yang mungkin tidak tahu berterima kasih atau pura-pura tidak tahu kebaikan dari orang atau dari Tuhan, apa yang dia sudah ngalami, saudara. Nah, ketika saya mempelajari tentang ucapan syukur dan berterima kasih, saudara. Kita tahu ya, kalau kita berterima kasih kepada Tuhan, itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahasanya adalah syukur kepada Tuhan, saudara, seperti itu. Tapi bagaimana kita dengan manusia, saudara? Ya, kalau saya temukan beberapa tulisan-tulisan yang saya baca, saudara, dikatakan kalau mengucap syukur itu banyak mendatangkan hal-hal yang baik buat kehidupan orang yang senantiasa mengucap syukur, saudara. Di antara dikatakan kalau orang yang gampang mengucap syukur kepada Tuhan, itu orang gampang bisa menerima keadaan apapun. Sekalipun keadaan itu buruk, dia bisa menerimanya dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang legowo, seperti itu, saudara. Dia tidak menjadi orang yang memaksa keadaan seperti itu, saudara. Dia bisa berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kalau orang seperti ini, dia bisa menerima keadaan yang mungkin tanda petik buruk sekalipun, saudara. Dia adalah orang yang punya pikiran positif. Ya, lalu katakan kalau orang yang gampang menerima keadaan yang ada sekalipun buruk, dia bisa memiliki pikiran positif. Nah, pikiran positif itulah yang akan membuat dia tidak gampang untuk sedih, tidak gampang untuk kecewa, tapi dia bisa memiliki pikiran positif yang bisa mendatangkan satu sukacita tersendiri bagi dia, saudara. Nah, kita tahu kalau pikiran kita positif, kalau ada sukacita di hidup kita, di jiwa kita, maka itu juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita, imun kita, saudara. Karena itu penting, saudara, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita perlu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dari awal ketika kita mulai Mesbah Fajar hari ini, ya, kita menaikkan pujian, dikatakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Kita tidak akan pernah lupa akan kasih dan kebaikan Tuhan.
Ya, nah kalau kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, itu juga akan menolong kita, saudara. Iman kita bisa terus bertambah teguh, bertumbuh, saudara. Kenapa? Karena kita percaya kalau Tuhan dulu kita ingat Dia menolong kita, kita percaya juga hari ini apapun yang kita hadapi, Dia pasti menolong kita, saudara. Jadi karena itu mengucap syukur itu akan menolong hidup kita, memberkati hidup kita. Sebaliknya, saudara, bukan hanya kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi dampaknya ke dalam hidup kita itu luar biasa, saudara. Tapi bagaimana tadi kalau itu ucapan syukur kepada Tuhan, oke lah, semua mungkin masih bisa itu melakukannya. Bagaimana dengan sesama kita, saudara? Ucapan terima kasih, ya, hanya 2 kata dalam bahasa Indonesia, saudara. Dan ketika saya pelajari lagi, saudara, tentang berterima kasih kepada orang, ya, ternyata itu juga menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa buat kesehatan mental kita, saudara. Nah, dikatakan begini, ya, menurut peneliti di Amerika Serikat, saudara, mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik, yang telah menolong kita, saudara, ternyata itu bisa mengatasi depresi, saudara. Wah, ketika saya baca ini luar biasa, ya, bisa mengatasi depresi, saudara. Nah, peneliti ini mengatakan orang yang depresi, saudara, umumnya takut mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya kepada orang lain, saudara. Nah, dengan berani mengungkapkan atau mengucapkan terima kasih, ya, itu akan menjadikan mereka lebih terbuka kepada orang lain, saudara, seperti itu, saudara. Nah, karena dia terbuka, maka dia menjadi orang yang tidak menyimpan sesuatu yang tanda petik yang bisa merusak jiwanya, ya, membuat dia depresi, saudara, seperti itu. Nah, dikatakan terima kasih adalah apresiasi terhadap kebaikan orang, ya, dan itu bisa membuat orang, saudara, ya, merasa diterima. Bukan hanya orang yang menerima ucapan terima kasih, tapi orang yang mengucapkan terima kasih, saudara. Ya, kenapa? Karena merasa diperhatikan, karena merasa dipedulikan, seperti itu, saudara. Dengan demikian seperti itu, kalau orang, ya, mengungkapkan rasa terima kasih, saudara, itu akan membuat orang itu, sekali lagi dikatakan, tidak terlepas gampang depresi. Malah sebaliknya, saudara, ya, dia bisa ungkapan terima kasih itu membuat orang itu punya pikiran yang positif, seperti itu, saudara. Ya, mereka tidak menjadi gampang stres, ya, atau cemas, seperti itu, saudara. Dan dikatakan begini, orang-orang yang sering mengungkapkan rasa terima kasih, saudara, ya, dikatakan 25% cenderung lebih bahagia dan bersemangat daripada orang yang biasa dan jarang berterima kasih, saudara. Dikatakan juga 20% cenderung tidak mudah sakit hati, tidak mudah iri, dan tidak mudah merasa kecewa, saudara. Bukan hanya itu, dikatakan begini, kalau orang yang berterima kasih itu mampu mengatasi mereka yang tanda petik punya penyakit susah tidur, insomnia, saudara. Ya, jadi kalau orang berterima kasih itu dikatakan membuat dia gampang tidur nyenyak, dan paginya dia bisa bangun dengan begitu exciting, begitu semangat, saudara, dengan pikiran, dengan tubuh yang segar, saudara. Jadi ungkapan berterima kasih itu sangat bermanfaat sekali, saudara, buat kesehatan kita, saudara. Ya, bahkan dikatakan, saudara, yang terakhir, ya, dapat menurunkan tekanan darah yang tinggi dan membuat awet muda. Nah, ibu-ibu, ya, yang merasa sudah agak tua gitu kan, keriput katanya seperti itu. Nah, banyak-banyaklah berterima kasih. Ya, banyak hal yang bisa kita ucapkan terima kasih loh, saudara. Sebenarnya setiap hari kita menemukan ada banyak hal-hal yang kecil yang tanpa kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, itu sebetulnya layak kita ucapkan terima kasih. Jujur, hari ini saya merasa banyak hal yang saya harus berterima kasih kepada staf saya, ya, kepada
orang-orang yang bekerja di balik layar ini, kepada Saudara Bertus, kepada Hengki, juga kepada para volunteer yang melayani bersama-sama. Ya, ada banyak. Kalau saya sebutkan namanya, mungkin ratusan ribuan saudara. Puluhan lah minimal di gereja ini. Ya, ada Wayu, ada Pak Pedro, ada Nike, ada Pak Budi, Bu Yeti, ada siapa lagi? Ada banyak. Ya, ada banyak, ada penari-penari seperti itu saudara. Nah, kemarin saya mengucap terima kasih. Ya, walaupun orang itu tidak mendengarnya. Kenapa? Karena sebelum tidur sudah hampir sampai jam 11 saudara. Anak saya itu si kecil, Bram, dia di samping saya. Dia mendengarkan khotbah. Saya itu biasa kalau sebelum tidur saya akan putar khotbah. Ya, entah khotbah saya, entah khotbah orang lain. Nah, saya kemarin mendengarkan sebuah khotbah dari Engkong lah, saya sebut Engkong, Dr. Stephen Tong saudara. Dia khotbah soal tentang pernikahan dan perceraian saudara. Ya, mungkin saudara bertanya, kalau pernikahan perceraian kok anak kecil kok ada khotbahnya. Nah begini, dia mengutip sebuah ayat ya di kitab Ibrani. Ada 3 kalimat yang Tuhan sebutkan. Salah satunya adalah jangan menajiskan tempat tidur gitu kan. Jangan membuat tempat tidur menjadi tempat najis seperti itu. Nah, anak saya itu mendengar gitu kan. Seperti sebelumnya mamanya itu suruh dia bereskan tempat tidurnya. Ada banyak barang-barang mainan yang berantakan di tempat tidurnya. Seperti itu, dia nggak mau bereskan, dia bilang tunggu nanti. Nah ketika dia di samping saya, dia mendengar khotbah itu, lalu dia mendengarkan. Si Engkong itu berkata, Engkong Stephen Tong, jangan mencemarkan tempat tidur, ya gitu kan. Saya bilang begini, kau dengar nggak Engkong ngomong apa ini? Itu Tuhan bicara sama kamu. Saya bilang, itu tempat tidurmu itu, baramu berantakan. Itu kurang bagus itu. Mencemarkan tempat tidur, saya bilang seperti itu. Sudah tahu? Dia langsung beranjak. Dia langsung ke tempat tidurnya. Saya masih dengar saudara. Saya tidak tahu, hampir jam 11 sampai hampir jam 12 saya baru tidur setelah dengan khotbah itu. Saya masuk ke WC. Setelah masuk WC, saya keluar, saya ngintip di kamarnya. Ternyata tempat tidur sudah rapi dan dia tertidur saudara. Ternyata anak ini punya takut akan Tuhan. Dan lewat Engkong Stephen Tong, dia ditegur. Saya berterima kasih sekalipun dia tidak tahu dia siapa. Tapi saya berkata, ini Engkong ini dipakai Tuhan untuk ingatkan kamu. Tapi mami itu sudah bilang kamu bereskan tempat tidur, kamu tidak mau. Ini Tuhan bicara lewat Engkong. Saudara, ada banyak hal yang memang kalau kita mau sadari, banyak hal kebaikan-kebaikan yang kita sudah terima. Kita perlu ucapan terima kasih kepada orang-orang itu saudara. Haleluya Bapak Ibu saudara. Ya, pernahkah kita berterima kasih kepada orang-orang dekat kita, kepada istri, suami, orang tua, ya, kepada bos, kepada pemimpin kita, kepada bawahan kita. Ayo, rajin-rajin berterima kasih. Kenapa? Karena baik buat kesehatan kita, buat jiwa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti 9 orang kusta itu yang sudah mengalami kebaikan, tapi dia lupa. Dan dia tidak pernah ingat akan kebaikan orang. Mari kita jadi orang yang tidak lupa akan kebaikan Tuhan dan juga kebaikan orang lain. Ingat baik-baik, orang yang berbuat baik kepada kita, mungkin satu kali dia pernah lakukan kesalahan atau dia punya kelemahan. Tapi bukan berarti karena hanya kesalahan satu kali atau yang kecil itu, lalu kita melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dia perbuat atas kehidupan kita saudara. Jangan sampai peribahasa itu berkata setitik nila rusaklah susu sebelanga. Jangan sampai seperti itu saudara. Ya, jangan sampai kita melihat satu titik kelemahan orang itu yang sudah berbuat baik kita, lalu kita mengabaikan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada hidup kita. Ayo kita jadi orang yang tahu berterima kasih dan tidak pernah lupa akan kebaikan orang lain. Tapi sebaliknya kalau kita berbuat baik, jangan ingat-ingat saudara. Ya, jangan ingat-ingat. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita jadi gila pujian, gila jadi perhatian saudara. Tapi biarlah kita menjadi orang yang mengingat akan kebaikan orang
dan tidak lupa akan kebaikan orang buat hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ayo mari kita datang kepada Tuhan.